Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wal ifadah wal istifadah wal nafa' wal intifa' lillahi ta'ala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka al-huda wal tuqa wal 'afaf wal ghina. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatul iman jemaah sekalian, Bapak Ibu yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kembali diberikan oleh Allah kemudahan untuk terus bisa beristiqamah melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah di masjid, terkhusus dalam keadaan sehat wal afiat. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Ikhwatul iman jemaah sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa hadis, di mana hadis yang akan kita bahas ini merupakan hadis-hadis sahih kumpulan dari kitab Bukhari dan Muslim, sampai kita pembahasan tentang sholat, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan dari Abi Qatadah, hadis Abi Qatadah radhiyallahu an, qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi rak'atayn al-ulayayn min salat adh-dhuhr bi Fatihatil kitab wa suratain. Jadi Nabi ketika beliau sholat, di mana sholat ini adalah sholat zuhur, beliau pada 2 rakaat pertama membaca Al-Fatihah dan 2 surat. Itu kenapa kalau kita sholat zuhur biasanya rakaat pertama Al-Fatihah dengan surat, rakaat kedua Al-Fatihah dengan surat, baru yang ketiga keempat tidak demikian, hanya membaca surah Al-Fatihah. Jadi dasarnya itu ini, Pak. Kemudian apa yang harus kita baca? Memberikan suatu kaidah dari hadis Abi Qatadah ini, yutawwilu fil ula wa yuqassiru fil thaniyah. Jadi beliau ketika membaca surat di rakaat pertama lebih panjang dibandingkan ketika membaca surat di rakaat kedua. Jadi panjenengan tinggal pilih saja. Misalkan di rakaat pertama membaca Al-Fatihah dengan surah At-Takatsur misalkan. Berarti nanti rakaat kedua suratnya Al-Ikhlas. Atau misalkan yang rakaat pertama membaca Sabbihis, nanti rakaat keduanya membaca Wadduha. Jadi di sini diberikan gambaran yutawwilu fil ula wa yuqassiru fil thaniyah. Kemudian ketika salat zuhur, beliau juga ketika membaca itu wa yusmi'ul ayah ahyanan. Terkadang beliau juga memperdengarkan bacaannya, bukan pas tidak terdengar sama sekali. Misalkan beliau itu membaca di dalam surat
ketika sholat duhur ya. Ada bacaan yang terdengar ketika panjenengan jadi imam misalkan Alhamdulillahirabbil alamin, misalkan ketika menjawab duha wal laili idza saja, nanti ada beberapa ayat ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, kemudian sir lagi wal akhiratu khairul laka min al-ula. Nah begitu Pak. Jadi itu sifat sholat Rasul ketika beliau melaksanakan sholat duhur. Begitu juga ketika beliau sholat asar, wa kana yaqra'u fil asri bi fatihatil kitabi wa suratain. Beliau juga ketika sholat asar membaca Al-Fatihah dan 2 surah. Wa kana yutawwilu fil ula, yang pertama rakaat pertama dipanjangkan. Kemudian wa kana yutawwilu fil rakaatil ula min as-salati subuh. Begitu juga ketika salat subuh. Jadi rakaat pertamanya dipanjangkan, wa yuqassiru fits tsaniyah. Kemudian di rakaat kedua lebih pendek. Jadi memendekkan bacaan pada rakaat kedua. Kalau kita renungkan, banyak manfaat Pak. Ketika di rakaat pertama dipanjangkan lebih panjang dibandingkan rakaat kedua, maka memberikan kesempatan kepada para makmum untuk dia ini tidak menjadi makmum masbuk. Mungkin ada yang masih berwudu, mungkin ada yang terlambat karena perkara hal-hal yang perlu dilaksanakan dan seterusnya. Sampai-sampai pada perbedaan pendapat dalam urusan riwayat membaca surah Al-Fatihah. Ketika kita mendapatkan surah Al-Fatihah itu ada yang membaca dengan Maliki Yaumiddin, ada juga yang membaca dengan riwayat Maliki Yaumiddin. Jadi kalau membaca Maliki Yaumiddin itu lebih panjang 1 huruf dibandingkan yang mengambil riwayat Maliki Yaumiddin. Nah, saking pingin ya, bahwasannya surah Al-Fatihahnya juga itu di rakaat pertama lebih panjang dibandingkan rakaat kedua, ada juga yang berijtihad rakaat pertama mengambil riwayat Maliki Yaumiddin, rakaat kedua membaca dengan riwayat Maliki Yaumiddin. Begitu. Kemudian ikhwatal iman, bagaimana ketika beliau melaksanakan sholat subuh? Dan bagaimana ketika beliau melaksanakan sholat maghrib? Ada satu hadis dari Abi Barzah radhiyallahu anhu, qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli subha wa ahaduna ya'rifu jalisahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan salat subuh dan salah seorang di antara kami dapat mengenali teman yang ada di sampingnya. Bagaimana itu maksudnya, Pak? Kalau panjenengan salat subuh di sini pasti, Pak, salat lihat ke kanan, oh tahu wajah temannya. Lah kalau zaman Nabi masjidnya tidak semewah ini, lampunya tidak sebanyak ini, jadi masjidnya sangat sederhana, bahkan lantainya tidak seperti karpet ini, ya masih berlantaikan seperti pasir begitu. Maka ketika ada riwayat hadis mengatakan Nabi SAW melakukan sholat subuh dan salah seorang di antara kami dapat mengenali teman yang ada di sampingnya. Maksudnya subuh itu ada waktu yang mana dia ini sudah mulai agak terlihat. Ada yang disebut dengan waktu isfiror. Isfiror itu menguning, tapi belum terbit matahari. Cuman ketika kita berada di luar itu bisa mengenal wajah saudara kita. Karena ini ada kasus, saya punya teman ustadz juga dia, walaupun ya dulunya biasa, tapi karena jadi orang soleh gitu ya, akhirnya ngajar TPQ kemudian dijadikan ustadz. Beliau tidak mau sholat ke masjid subuh. Kenapa?
Karena dia mengatakan subuh waktu di Indonesia ini di masjid-masjid itu terlalu ngawal katanya. Sehingga belum masuk waktunya sudah sholat Ustaz. Dia bilangnya begitu. Dia curhatlah, saya ini sudah beberapa hari, berapa bulan ini tidak sholat subuh ke masjid. Kenapa katanya? Karena saya melihat yang namanya subuh di sini masih terlalu pagi. Sudah sholat duluan. Di masjid-masjid kan ada ditunggu 10-15 menit gitu. Wah masih kurang katanya. Kalau 10 menit atau 7 menit masih kurang gitu. Akhirnya dia memilih udahlah sholat di rumah saja. Ini memang agak aneh Pak. Tapi pelajaran untuk kita bahwasannya memang sholat sebelum waktu masuk itu tidak sah. Sehingga kalau kita ini memberi kesempatan untuk menunggu di waktu subuh itu lebih baik. Apalagi ada juga pendapat dalam mazhab itu sholat subuhnya itu ketika isfiror. Isfiror itu ketika tidak terlalu gelap tapi sebelum matahari terbit ya. Dan bisa melihat wajah temannya. Nah, salah satu dasarnya bisa menggunakan hadis ini, yaitu hadis Abi Barzah qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli subha wa ahaduna ya'rifu jalisahu. Jadi setiap orang yang sholat mengetahui wajah teman saudaranya. Padahal di saat itu ya penerangan lampu itu tidak semewah sekarang. Maka itu menunjukkan subuh itu waktunya tidak terlalu gelap. Alias fajar sodik, fajar kadzib itu harus diperhatikan. Lah teman saya Ustadz tadi itu karena dia telah melihat ini fajar sodik belum ini sudah pada sholat subuh semua begitu, sehingga dia merasa akhirnya sholat subuh di rumah. Akhirnya saya bilang begini saja, biar panjenengan nggak hilang sholat subuh kan memang bisa jadi itu ijtihadnya para ulama yang lain, apalagi mayoritas dipakai oleh mayoritas. Bisa jadi versinya mereka fajar sodik sudah muncul. Kalau jenengan masih meragukan berarti kan tidak dapat sholat jamaah di masjid. Ya kalau mau sama-sama dapat sholat 2 kali aja kita bilang ke masjid sholat, kemudian nanti di rumah sholat lagi sama istrinya. Wallahu a'lam, dipasrahkan kepada Allah ya, karena masing-masing memiliki ijtihad. Tapi untuk win-win solutionnya Pak, memang paling aman ya kita tunggu, kasih waktu jeda ya, dari azan itu mungkin 15 menit atau lebih, monggo silakan. Dan bahkan ada di satu madhab itu yang menganjurkan keutamaan sholat subuh itu di waktu isfiror memang. Cuman repotnya itu kalau orang sekarang karena masjidnya tertutup ya, dia tidak bisa membedakan mana isfiror mana yang sudah kebablasan gitu. Tapi kalau sholat di rumah kesiangan ditutup, rumahnya masih gelap, bukan berarti itu masih boleh. Misalkan sudah terbit matahari, tapi karena di rumah masih tutup, gelap kan? Ya sama, itu kesiangan juga namanya. Karena patokannya adalah matahari, bukan lampu, bukan gelapnya ruangan. Gitu. Kemudian Nabi SAW wa yaqra'u fiha ma baina 60 ilal mi'ah. Ini kalau dipraktekkan kayaknya pada protes jamaah. Jadi beliau bacanya itu ketika sholat subuh memang dianjurkan untuk agak panjang. Bacanya antara 60 ayat sampai 100 ayat. Nah, ini kalau 160 ayat langsung gremeng, ini bahaya. Tapi kalau imam kita di sini kan hafid ya. Jadi hafal Al-Quran. Jadi misalkan diminta insya Allah siap saja. Cuman makmumnya siap atau tidak gitu. Misalkan kita ambil Pak 60 ayat. Karena di situ dikatakan wa yaqra'u fiha
dan beliau Nabi SAW membaca di sholat subuh itu ma baina sittin ilal mi'ah, antara 60 ayat sampai 100 ya. Ini kalau di halaman tuh, satu halaman itu ada berapa ayat Pak? Ada 5. Berarti kalau 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 halaman Pak. Berarti 4 lembar. Kayaknya kemeng gitu. Bisa-bisa kapok enggak salat di sini. Itu kalau mau contoh Nabi itu salat subuhnya 60 ayat. Berarti antara 4 lembar 5 lembar minimal. Berarti kalau 2 rakaat ya hampir 1 juz, Pak. Nah, itu tarawih saja kena komplain, apalagi salat subuh gitu. Nah, itulah Kak, itu zaman akhir itu sesuatu yang harusnya panjang kita minta pendek, yang pendek kita suka panjang. Ya, misalkan main nonton sinetron pendek-pendek tidak mau, ya. Maunya 1 jam, 1,5 jam. Main futsal, ya, sewa lapangan 1 jam, dikurangi 20 menit, oh protes gitu ya. Ditambahin 20 menit tambah seneng. Zaman langganan ya, tak tambahin ya 20 menit. Oh seneng, makasih. Nah, barang sholat ditambahin 15 menit, dikomplain ya. Saya pernah kebablasan ngimami tarawih niku, disapa ibu-ibu. Ustaz Imam, yang ngimami tadi? Iya Bu, ada apa? Lama banget. Ya. Waduh, saya enggak enak. Habis ngimami itu Pak, tertekan Pak ya. Kemudian ikhwatal iman, Nabi SAW wa yusalli adh-dhuhra idza zalatis syams. Jadi Nabi sholat duhur itu ketika matahari ya, telah tergelincir. Dan matahari tergelincir itu ciri-cirinya kalau kita menancapkan satu tombak di lapangan yang luas itu, maka sudah ada bayangan yang lebih. Tapi kalau tidak ada bayangan, itu namanya waktul istiwa, waktu di mana matahari pas di atas kepala kita. Itu tidak boleh kita sholat mutlak 2 rakaat. Wal asra wa ahaduna yadhhabu ila aqsal madinah thumma yarji wasyamsu hayyatun wa la yubali bi ta'khiril isya ila thuluthil lail. Jadi Nabi itu beliau melakukan sholat asar dan salah seorang dari kami pergi ke ujung Madinah kemudian kembali lagi. Sedangkan matahari belum terbenam. Jadi ada waktu antara itu, space itu ya. Beliau juga tidak mempermasalahkan untuk mengakhirkan sholat isya hingga 1/3 malam. Jadi dalam hadis ini disebutkan thumma wala yubali bi ta'khiril isya ila thuluthil lail. Makanya kalau panjenengan mengaji mazhab fikih Syafi'i itu ada 2 pendapat. Dulu dianjurkan sholat isya itu ditakhir di 1/3 malam. Tapi qaul qadimnya adalah di awal waktu. Jadi panjenengan misalkan ini Pak, sesekali ya, mungkin lagi capek atau mungkin lagi sakit atau mungkin lagi perjalanan atau sibuk, boleh menerapkan satu qaul atau satu pendapat. Misalkan saya mau sholat isyaknya di 1/3 akhir malam, tapi masalahnya kan panjenengan tidak dapat jamaah kalau sholat isyaknya di 1/3 akhir malam. Tapi bisa pesan sama istrinya, Dek, kamu masih capek tak? Ya udah ya, nanti sholatnya jam 1 malam ya, bareng saya. Nah, itu bisa Pak, menerapkan pendapat yang Nabi SAW tidak mempermasalahkan orang tersebut sholat sampai di waktu 1/3 akhir malam, yaitu sholat isya. Tapi kalau biasanya keturun, ya jangan Pak. Nanti pas nanti jam 1 ya bangun jam 5. Nah ini jangan ambil resiko. Tapi kalau panjenengan terbiasa bangun malam itu, mau sholat isya pada saat itu capek, dimana kalau mau sholat itu dipaksakan tidak bakal khusyuk, maka boleh silakan istirahat dulu,
nanti di sepertiga akhir malam panjenengan sholat isya. Syukur-syukur bisa jamaah dengan istrinya. Baik, itu terkait sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwatul iman jamaah sekalian, kalau tadi sholat subuh bacaan Nabi itu 60 ayat sampai 100. Bagaimana ketika beliau sholat maghrib? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan dari hadis Jubair bin Mut'im, qala sami'tu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaqra' fil maghribi bit-tur. Jadi beliau meriwayatkan bahwasannya aku mendengar Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sholat maghrib dan beliau membaca surat Tur. Berarti kalau kita selama ini kan selalu menganggap Pak, sholat maghrib pasti pendek-pendek gitu ya. Pokoknya nek sholat maghrib yang dibaca niku sing banter-banter yang pendek-pendek. Karena begitu ya, seakan-akan yang ada di benaknya para umat ini. Tapi misalkan mau baca niru Nabi, surat At-Tur itu ayatnya nggak pendek, Pak. Jadi beliau sholat maghrib pernah membaca surat At-Tur, yang mana kalau kita perhatikan surat At-Tur itu 49 ayat, berarti 2 lembar setengah, 2 halaman gitu ya. 1 halaman setengah lah kalau 50 ayat. Berarti selama ini mindset kita maghrib pokoknya surat Qul huwallah sama Inna a'thaina misalnya. Pokoknya yang pendek-pendek niku. Padahal Nabi SAW pernah membaca surat At-Tur di waktu sholat maghrib. Apa gunanya Pak kita mengetahui pendapat seperti ini? Oh ternyata ada riwayat ya Nabi membaca surat At-Tur. Misalkan ada imam membaca itu kok agak panjang maghrib, ya kita tidak usah menyalahkan, apalagi memprotes. Oh mungkin sesekali nih Ustadz ambil pendapat yang itu ya. Kemudian juga pernah Nabi itu membaca pada salah satu dari 2 rakaat sholat isya-nya itu dengan surat At-Tin ya. Kan itu pendek, wat-tini waz-zaitun gitu ya, sholat isya. Hal tersebut diriwayatkan dari hadis Bara' radhiyallahu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana fi safarin. Tapi ingat bahwasannya di sini disebutkan Nabi ada dalam perjalanan, sedang dalam perjalanan. Faqara'a fil 'isya, maka beliau membaca dalam salat isya-nya fi ihdar rak'atain, di salah satu 2 rakaat salat isya, bittin waz-zaitun. Beliau membaca surat wattini waz-zaitun. Berarti pendek. Tapi kita harus ingat, ini Nabi sedang dalam perjalanan. Maka di sini pelajaran. Kalau panjenengan sedang safar, jadi imam sholat dalam jamaah itu jangan panjang-panjang. Karena orang itu safar itu sudah qit'atum minal azab. Ya. Perjalanan itu Pak sudah merupakan sebagian dari azab alias capek gitu. Kok panjenengan jamaahnya capek, dibacain surat panjang-panjang tambah capek, malah tidak khusyuk, ngomel gitu loh. Gitu Pak. Jadi ibadah itu memang ada tuntunannya. Samalah ketika di bandara lah. Kalau jadi imam di bandara, ya jangan banyak-banyak. Apalagi ngimami malah dilekoh-lekoh no. Kata makmumnya waktu sudah rakaat kedua dipanggil sama itu pesawat ting dong ding dong gitu ya, panggilan. Wah niku jenengan pusing namun agak khusyuk niku. Nah, tapi ada solusinya. Misalkan panjenengan imamnya niku kesuwen, kok panggilan pesawat niku sudah ada panggilannya, panjenengan mufarokoh saja. Ya, mufarokoh. Daripada sampean ngomel gak mari-mari salat niku. Imam iki gak pengertian blas iku wis dipanggil malah nambah surat. Sudah zaman mufarokoh lencing sendiri ya, karena punya kepentingan juga. Jadi
Allah itu maha mengasihi, Rahman Rahim, mengetahui apa yang dibutuhkan oleh umatnya. Dan Nabi SAW tidak menafikan orang yang responsif terhadap sesuatu di sekitarnya itu bukan berarti dia tidak khusyuk, Pak. Kenapa? Nabi itu pernah sholat mendengar bayi nangis atau anak kecil menangis, dipercepat sholatnya. Padahal dia itu biasanya suka sekali ya, dalam hal memperpanjang sholat itu. Tapi ketika mendengar ada anak kecil menangis, beliau mempercepat bacaannya. Ya. Maka ikhwatal iman jemaah sekalian, ada perintah untuk bagi para imam di situ, ya, untuk apa? Meringankan bacaan dalam sholat itu. Mungkin saja ada yang tidak kuat. Ada dalam satu hadis ini, hadis Abi Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza shalla ahadukum linnas falyukhaffif. Apabila salah seorang di antara kalian salat mengimami manusia atau mengimami para jamaah, falyukhaffif, maka ringankanlah. Fa inna minhumud dhaif, karena sesungguhnya di antara mereka terdapat orang yang lemah, was-saqim, dan orang yang sakit, wal kabir, dan orang yang tua. Wa idza shalla ahadukum, jika salah seorang di antara kalian sholat li nafsihi, sholat sendiri, mungkin sholat tahajud, mungkin sholat duha, atau mungkin sholat witir, fal yuqawwil ma sya', silahkan panjangkanlah sekehendak kalian. Jadi panjenengan kalau ingin panjang sholatnya diperpanjang silakan ketika sholat sendiri. Tapi ketika mengimami ya ukuran. Apalagi zaman akhir nih, zaman akhir seperti ini, ngimami satu lembar itu sudah dikomplain. Ya, jangankan 60 ayat tadi itu, satu lembar satu rakaat. Ya. Saya pernah, ponan saya kan juga baru datang dari Yaman itu. Saya suruh minta tolong gantikan ngimami, gitu. Ya enak kalau ngimami, mungkin salah tangkap, saya bilang satu halaman itu jadikan satu salam, satu lembar jadi satu rakaat. Akhirnya baru dapat satu salam langsung dibisikin sama jamaah belakangnya, Ustaz banyak yang tua, dipercepat, diperpendek sebenarnya. Gitu. Untung itu, takutnya buyar semua jamaah ya, Pak. Karena memang Pak zamannya beda, Pak. Zamannya sudah beda. Ikhwatul iman jemaah sekalian, kita bersyukur kalau kita ini ya, bisa menikmati sholat kita, apalagi sholat jamaah kita. Dan jangan kita beranggapan orang yang sholatnya itu singkat cepat itu tidak bagus. Bisa jadi orang itu Pak punya penyakit. Bahkan kalau panjenengan kena penyakit beser, tidak boleh itu baca surat lama-lama, tidak boleh. Bahkan panjenengan nunggu jamaah pun tidak bisa. Makanya nikmatnya sehat itu harus kita syukuri. Namanya penyakit salasil. Ya. Nama bahasa kita itu beser, Pak. Ada orang itu yang ambeien, duduk lama itu bisa bocor. Ada orang itu yang beser. Jadi kalau orang yang kena penyakit gitu, entah itu keputihan yang suka bocor itu, kalau perempuan ya, atau laki-laki beser itu, sholatnya gak bisa lama-lama itu, bahkan dilarang gitu. Jadi dia harus sholat, wuduknya pun ketika waktu masuk sholat. Tidak boleh kan kalau kita yang sehat seperti ini, sebelum waktu masuk sholat sudah wudhu, sudah duduk anteng di masjid gitu kan. Tapi kalau panjenengan kena penyakit itu justru wudhunya nunggu waktu sholat. Waktu sholat masuk, wudhu, cepat langsung sholat. Tidak bisa nunggu jamaah, nunggu 15 menit sudah bocornya mana-mana itu. Kalau pakai pempes sudah
setengah full alias tidak bisa Pak. Maka kita syukuri kita punya ya sehat, bisa nahan kencing itu Pak, dia harus syukur. Kan ada orang kena prostat nahan kencing tidak bisa kan, jadi tahu-tahu lewes gitu ya. Maka di sini ikhwatal iman ada hukumnya nanti bagi mereka yang punya penyakit seperti itu. Kalau dia melaksanakan sholat maka harus dipersingkat, tidak boleh dilama-lain, apalagi 60 ayat tadi. Jamaah pun itu loh, kalau sekiranya tidak singkat jangan. Kenapa? Karena dia sudah diberi keringanan. Bisa jadi pas sholat singkat saja sudah keluar. Tapi gimana lagi? Tidak boleh diperlama-lama gitu ya. Maka kalau kita mendapatkan bahwasannya diriwayatkan dari Anas, hadis Anas radhiyallahu an, qala berkata, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yujizus salata wa yukmiluha. Nabi itu kadang, kata beliau, dalam sholatnya itu singkat tapi sempurna. Jadi singkat tapi sempurna itu beda dengan yang sholatnya itu singkat tapi cepat. Cepatnya itu membuat dia tidak sempurna. Misalkan sujud itu setidaknya kita membaca subhanallah. Atau ketika kita taruh kapas di tempat sujud kita kapas itu bisa penyet gitu Pak. Bukan sujud saking cepatnya seperti ayam mematuk jagung, tul gitu saja, terus mental kayak ada pirnya nih, teng 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 gitu. Wah, niku namanya itu singkat dan cepat dan tidak sempurna. Misalkan ke susu ya. Silakan sholatnya dipersingkat tapi harus tetap sempurna. Ikhwatan iman jamaah sekalian, juga ada hadis Anas bin Malik radhiyallahu an, qala ma shallaitu wara'a imamin qad akhaffa salatan wala atamma minan nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak pernah sholat bersama seorang imam yang paling ringan sholatnya, yang paling sempurna sholatnya dibandingkan yang ngimami adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa in kana la yasma'u buka as-sabiyyi fayukhaffifu makhafata an tuftana ummuh. Ini yang saya katakan tadi. Kemudian jika beliau mendengar tangisan bayi, beliau meringankan sholatnya karena takut ibunya akan terganggu. Maka dari sini Pak, kita bisa mengambil satu pelajaran, bahwasannya orang khusyuk itu bukan berarti tidak respon dengan lingkungan sekitarnya. Bukan khusyuk terus takbir terus kayak di alam lain begitu, tidak. Tetap respon. Misalkan ada teriakan tuh gempa bumi, kebakaran masjidnya, sampai lari-lari tidak apa-apa, batal gitu. Jangan malah tidak respon sama sekali, mati di situ ya. Itu tidak seperti itu. Lalu ada hadis Anas bin Malik radhiyallahu an, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qol inni la adkhulu fis shalah wa ana uridu italataha. Sesungguhnya aku melaksanakan sholat, masuk dalam waktu sholat, menunaikan sholat itu, dan Nabi itu ingin sekali memanjangkan pelaksanaan sholat itu. Fa asma'u buka as-sabi, lalu ternyata beliau mendengar tangisan bayi. Fa atajawwazu fi sholati mimma a'lamu min shiddati wajdi ummihi min bukaihi. Maka aku meringankan sholatku karena aku mengetahui akan beratnya perasaan ibunya karena tangisan bayi tersebut. Dari sini kita juga tahu bahwasannya sah-sah saja Pak, anak kecil itu berada di masjid, dan sah-sah saja seorang wanita itu menjadi makmum di masjid.
Namun demikian kita harus juga saling menjaga bagaimana putra-putrinya dibawa ke masjid tapi tidak mengganggu jamaah. Dan kita juga harus menghargai mungkin usaha dari seorang ibu membawa putranya ke masjid kemudian nangis gitu ya. Kita sebagai imam juga harus menghargai dengan positif sebagaimana Nabi SAW menghargai tersebut. Beliau tidak langsung marah-marah, bayi ini sopo yuk. Begitu Pak, enggak kan? Karena ada di masjid itu keren Pak, anak-anak tuh ramai dikit marahin. Akhirnya dia trauma Pak, enggak ke masjid. Dia sukanya apa? Ngegame online. Karena enggak pernah dibendai. Wis nak, nambah menit anak. Itu dilembuti di game online itu. Akhirnya dia lebih suka di PES daripada di masjid, lebih suka di tempat-tempat game itu dibandingkan di sini. Ya. Jadi itu adalah respon, Pak. Dan Nabi SAW mengajarkan bagaimana kita merespon suatu kejadian itu. Ya. Baik. Saya kira itu dalam bab yang sama. Sebelum pindah kepada bab yang lain, monggo silakan, mungkin ada yang ingin menambahkan atau ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Monggo. Silakan. Iya. Istiwa, ya. Baik. Dalam bab fikih itu Pak ada pembahasan, mungkin kita pernah bahas ya atau belum ya? Belum sampai mungkin ya. Nanti kalau ini kajian hadis itu memang tidak urut ya. Makanya kadang saya lihat oh ini satu pembahasan, ini beda. Kadang saya lompati gitu Pak. Tidak urut. Jadi ada sholat yang mana di waktu-waktu tertentu kita itu dimakruhkan. Makruh di sini mendekati keharaman. Kapan saja waktu itu? Yang pertama adalah waktu istiwa, waktu di mana matahari tepat di atas kepala kita. Yang kedua, sholat di waktu setelah sholat asar. Dan mendekati juga waktu-waktu matahari terbenam, karena itu menjadi ibadah ritualnya penyembah setan. Kemudian juga di waktu-waktu setelah subuh kita dilarang sholat. Namun yang perlu diperhatikan, larangan sholat tersebut berlaku terhadap sholat mutlak gitu. Sholat mutlak itu panjenengan pengin sholat 2 rakaat gitu saja. Tidak berlaku kepada sholat yang memiliki sebab. Sebabnya adalah sebab mutaqaddim. Sebab mutaqaddim apa? Contoh, kenapa Pak kok sholat? Saya sholat karena saya sedang masuk masjid. Nah, berarti namanya sholat tahiyatul masjid. Nah, sholat tahiyatul masjid itu termasuk kategori sholat yang memiliki sebab mutaqaddim, sehingga tidak masuk dalam ranah larangan sholat di waktu istiwa atau setelah asar atau setelah subuh. Nah, misalkan panjenengan nih sholatnya tidak bisa di sini karena sakit perut atau apa gitu, kemudian ikut, wah saya mau ikut kajian habis subuh lah, hanya panjenengan datang ke sini habis subuh, sholat dulu 2 rakaat boleh gitu, karena sholat tahiyatul masjid. Yang tidak boleh niku sholat mutlak. Sholat mutlak itu Pak, sama tidak ada apa-apa, sumpek mungkin ya, daripada ngopi ke warkop sudah habis duit, sumpeknya hilang setelah kopinya habis, ya kan? Ustaz, sholat aja. Nah, itu yang harus jenengan lihat. Oh ini waktu istiwa, belum boleh ini. Nah, nanti saja. Oh ini setelah sholat asar. Kemudian misalkan sholat qadha, itu kan punya sebab. Misalkan panjenengan pernah tidak sholat sebulan karena sakit, maka kan dianjurkan wajib mengqadha kan? Kalau sholat itu sholat wajib. Kalau sholat sunnah masih diperdebatkan. Ya. Diperdebatkan kenapa?
Karena Nabi SAW pernah menyampaikan, kalau panjenengan wahai hamba Allah lupa atau tertidur belum salat witir, maka falyusalli idza asbaha au dzakara. Maka silakan salat witir ketika kalian masuk di waktu pagi atau ketika ingat. Padahal salat witir waktunya antara isya sampai subuh gitu. Tapi kan panjenengan istiqomah. Nah, makanya di situ diambil ijtihad. Mengkodok salat sunnah yang memiliki waktu yang biasa kita itu sudah lakukan istiqomah, itu hukumnya sunnah sesuai dengan anjurkan Nabi tadi. Sehingga setan itu Pak mau menggoda kita, itu dia tomaknya tuh jatuh. Wah, percuma saya ngodain orang satu ini. Nanti tidak sholat tahajud dikodok sama dia. Tidak sholat duha dikodok dia. Ya gitu. Kodok itu tidak apa-apa. Di waktu-waktu itu tidak masalah. Misalkan ya, loh sampean kok sholat subuh lagi? Iya, saya pernah cuti tidak sholat subuh sebulan. Loh kenapa kok bisa sampai cuti? Pokoknya ya namanya orang nakal katanya. Sekarang disuruh sholat kodok. Nah, biar tidak shock, sholatnya itu habis sholat subuh yang asli, sholat subuh lagi kodok. Gitu. Boleh seperti itu Pak. Apalagi yang tidak sholat 2 tahun, kalau langsung disuruh kodok langsung dalam waktu sebulan, pengkor dia Pak. Besoknya tidak bisa bangun dia. Gitu. Akhirnya udah jadi sholat kalau mau habis setahun ya sholatnya 2 kali atau 3 kali kalau nggak sholat 2 tahun. Sholat kemudian sholat subuh kedua kodok, ketiga kodok, sehingga habis dalam waktu setahun. Gitu nggih. Nah, itu sholat. Dan itu Pak, larangan sholat di waktu istiwa, habis asar, habis subuh, waktu matahari terbenam, itu tidak berlaku ketika panjenengan berada di Masjidil Haram dan bisa melihat Ka'bah. Tidak berlaku. Karena kita jelas, fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram, kita menghadapkan wajah kita ke Masjidil Haram, ke Ka'bah. Jadi enggak berlaku di situ. Kenapa kok berlaku di lain itu? Karena kita ini kan ya tadi dikhawatirkan mentasyabuhkan diri dengan orang yang menyembah kepada tadi syaitan tadi di waktu terbenamnya matahari, di waktu terbitnya matahari dan lain sebagainya itu ya. Dan kita ini Pak, sujud itu tidak boleh sembarangan. Sujud itu ibadah yang sangat sakral dan menjadi ciri paling dekatnya seorang hamba dengan Tuhannya. Bahkan kalau kita ini tahu-tahu ingin sujud gitu, delosor gitu, tidak boleh. Harus ada sebabnya. Loh kenapa zaman sujud? Sujud syukur, boleh. Zaman kenapa kok tadi sujud? Aduh pusing ya kepala, pengen tak tegek nangisor, lancar peredaran darah. Tidak boleh Pak. Gitu. Tidak boleh. Itu sujud itu harus punya dasar ibadah. Karena sujud itu adalah ibadah paling sakral bagi seorang muslim. Bahkan ruku, kalau ruku itu pada selain Allah itu dipermasalahkan juga gitu. Makanya kalau dulu Pak, menghormat raja itu sampai sujud ada. Menghormat raja itu sampai ruku, tangannya begini dua terus sampai rukunya itu yanhani sampai seperti ruku. Itu tidak diperkenankan. Itu saking Islam ini, Allah ini memuliakan anak Adam. Laqad karramna bani Adam. Kita ini dimuliakan oleh Allah sebagai anak Adam. Maka jangan sampai kita menghinakan diri kita sendiri. Soalnya ada Pak yang salah paham gitu. Itu kan ada yang ceritanya sahabat minta, apa yang kau minta dari aku, kata Nabi kan setelah dia berkhidmah. Saya ingin menjadi temannya panjenengan ya Rasul di surga, katanya. Oh begitu kata Nabi. Ya kalau begitu tolonglah permintaanmu itu agar dikabulkan dengan memperbanyak sujud. Ya, di situ tuh penafsirannya orang-orang ada yang mengatakan pokoknya sering-sering sujud, entah sujud syukur, mari salat sujud begitu. Nah, ada yang menafsirkan di situ, yang kuat di situ diantaranya adalah maksudnya Nabi itu memperbanyak sholat.
Karena di antara rukunnya sholat adalah sujud. Gitu nggih. Ada lagi Pak? Namun nggih. Ada lagi? Sampun. Ibu-ibu mungkin. Ini soalnya nanti pindah. Pernah bahas sutroh sholat kita? Belum ya? Tentang sutroh. Nah, nanti kita bahas pada pertemuan yang akan datang ya, karena hadisnya banyak nih. Ada mungkin 5 ya, atau 7. Sutroh seperti apa? Kemudian nanti bagaimana kalau ada orang yang lewat di depan orang sholat, nah, itu perlu. Baik, kalau memang tidak ada pertanyaan, saya cukupkan. Ini mungkin karena mendung Pak, karena sudah jam 5 ya, jam 5 lebih 1/4. Bisa jadi sudah akan masuk waktu isyraq atau waktu terbit matahari. Semoga kita diberikan oleh Allah bisa melaksanakan ibadah salat ini dengan penuh kekhusyukan hati. Dan ketika mendapatkan seseorang yang berbeda pada umumnya, sholat pada umumnya kok beda, kita jangan langsung bersuudzon. Bisa jadi yang bersangkutan ini memang juga memiliki dasar. Apalagi yang kita yakini itu hanyalah umumnya orang saja. Misalkan umumnya orang sholat maghrib pendek, oh ternyata tapi tadi pernah sholat maghrib tapi bacanya surat At-Tur yang 49 ayat, itu enggak pendek ini, panjang nih. Nah, atau bisa jadi sholat subuh, orang ini bacanya 3 lembar atau 4 lembar, justru itu yang sesuai dalil. Justru kita, Masya Allah Ustaz, panjenengan bacanya tadi sesuai dalil, cuman saya ini enggak kuat. Nah, memang kadang itu jangan sampai kita menyalahkan orang karena kita mengukur diri kita sendiri gitu. Bisa jadi orang tersebut, karena kasusnya sahabat juga begitu Pak ya. Jadi kasusnya sahabat itu kadang dilaporkan oleh masyarakat itu, sampai Sayyidina Umar itu pernah mengutus orang untuk meneliti apakah benar laporan itu terjadi gitu ya. Itu kisahnya ada di sini nih, kemudian panjang hadisnya. Hadis dari riwayat dari Sa'ad bin Abi Waqqas gitu. Itu pernah orang Kufah melaporkan Sa'ad radhiyallahu anhu kepada Sayyidina Umar sebagai khalifah karena dianggap terlalu dawa nih. Padahal beliau itu sholat sebagaimana yang beliau tahu dari Rasul gitu. Namanya orang niku tidak semuanya levelnya selevel sahabat Pak ya. Jadi bagi beliau itu mungkin biasa dan pendek, bagi yang tidak selevel beliau itu lama ini gitu ya. Makanya kita kalau memahami sesuatu kok belum sampai makomnya itu tidak usah komen gitu. Contoh kalau ibu-ibu ya, dia melihat temannya di poligami itu dia komen, aduh kalau aku tidak sudi kok iso gitu Pak. Karena bisa jadi makom dia belum nyampe. Bagi yang sudah sampai makomnya, ya enak aku jeng, nek aku gak poligami, ngelatini bojoku 7 dino. Nek aku saiki wis duwe madune esuk masak, esuk nyuci, aku mek ngelatini bojoku 3 dino setengah. Lha sing 3 dino, napa sampe? Oh, tak gawe ngarang buku, tak gawe ngapalno Quran. Kok sik kurang? Tak gelokno meneh, Nguk. Cek aku mek ngelatini 2 dino 1/3. Niku Pak, niku bojo sing cerdas niku. Jadi memaknai ini. Nah, kok takut nanti, kan kadang itu begitu Pak. Jadi menilai orang sesuai dengan perspektif dia. Padahal dia tidak mungkin, jadi bisa jadi dia belum sampai makomnya gitu loh. Misalkan apa? Bolak-balik Surabaya Jakarta. Oh, gak pegel lah sampean. Nek aku ya gak padean ngono iku. Belum makomnya. Ya sampean ndak numpak pesawat, mikir ini numpak sepur, numpak bis, dengan dia pesawat gitu. Biasa Surabaya Jakarta. Walaupun hanya apa begitu Pak ya. Kemana dari mana ke Jakarta? Ini salat subuh.
ke Istiqlal. Masya Allah, luar biasa ya. Ini kadang belum makomnya nih ya. Banyak hal-hal seperti itu, dan yang terjadi di kasus masyarakat terkadang begitu Pak. Jadi dia kurang wawasan keilmuannya, kemudian mudah menyalahkan. Padahal ada dia yang melakukan itu sudah menikmati apa yang dia lakukan, lalu dia memiliki dasar yang dia yakini. Makanya kalau dalam urusan ubudiyah, urusan ibadah, sosial, itu jangan terlalu ruwet jenengan. Maka perbanyak kita mencari ilmu itu gunanya apa? Ketika kita menemukan suatu perbedaan, oh, iku paling ikut pendapat sing iku. Oh, ya wis iku. Cocok iku. Ada iku kayak gitu. Saya cuman gak gelem ae soalnya males gitu kan. Nah, begitu. Jadi, oh cepet iki salat. Oh, paling beser ini. Nah, gitu aja enak gitu. Jangan sampai ada saya punya adik kelas itu. Nek imam cepet. Kadang dibuat rasan-rasan. Oh, nek melok iku bawantir patas iku. Kadang beliau sudah siap ikut saya gitu ya. Kadang nyemoni gitu, sudah siap ya, ayo. Tidak tahu itu gimana kebiasaan apa ngikuti dalil tadi itu ya. Cuman ya kita ini ya sesuaikan saja Pak. Kalau ada yang berbeda dengan yang biasa kita lakukan, kita husnudzon saja. Kalau dalam urusan ubudiyah, ibadah. Tapi kalau urusan muamalah, transaksional, bisnis dan lain sebagainya, silakan suudzon. Karena zaman sekarang juga zaman edan. Saya punya teman niku ketipu 400 juta jualan sapi niku. Saya sendiri niku loh ketipu. Padahal ya saya itu bertransaksi, nginvestasi, saya lihat orangnya hafal Quran, ya paham ilmu. Investasi niku bisnis cacing. 23 juta, ndak ono apa-apa sampai sekarang. Gak cacingan nih sing kepikiran nih. Pokoknya kalau bisnis itu harus suudzon. Tidak boleh cuman husnudzon saja. Bisa jadi orang soleh itu dimanfaatkan oleh orang yang tidak soleh tadi. Berapa banyak Pak? Misalkan kiai atau ustadz, ustadz, jenengan ngumpulin yang mau umroh itu dikoordinir. Habis itu kumpul duitnya dibawa kabur sama yang nyuruh tadi, ustadznya yang kepoton. Begitu itu Pak. Ya Allah, istilah. Itu zaman akhir tuh Pak. Kalau transaksi memang mabniun ala suudzon. Harus suudzon kita Pak. Kalau urusan ubudiyah, sosial, entah itu urusan orang itu jalan begini, itu enggak usah suudzon ini. Jangan mengkangkang, meliti, padahal selangkangan itu wonten udune. Ya, kita suudzon. Ada orang ngebut, tetangga ngebut, padahal kebelet nih, bisa biarin ya, husnudzon saja, karena nggak ada ruginya kalau dalam urusan ubudiyah nih. Insyaallah begitu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga sholat kita semakin sesuai dengan apa yang dicontohkan Nabi. Mungkin sesuatu waktu kita niru yang ini, mungkin sesuatu kita niru yang ini. Ya, mungkin sesuaikan saja dengan kondisinya. Jangan terlalu saklek dalam artian harus begini terus. Akhirnya kalau enggak begitu salah. Padahal dia punya dasar juga. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.